Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @alisayusuf98. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini sebuah kisah yang berjudul Kekasih yang Tidak Diinginkan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada tahun 2016 saya mendapatkan chat dari S, cowok yang baru saja ditolak sama gebetan. Si S kalau curhat soal gebetannya memang sering ke saya. Dia nangis-nangis sambil mengeluh kenapa gebetannya si Ki nolak dia. Ki cuma ingin dia dan S jadi best friend forever. Kebetulan masa-masa S masih baper ditolak sama Ki adalah waktu dimana baru menjadi maba di kampus AJS. Saya adalah anak dari keluarga yang sangat mengharamkan anak-anak pacaran, kecuali jika kami sudah lepas dari pengasuhan orang tua. Seumur hidup, saya nggak pernah pacaran. Beberapa hari setelah S tenang dari broken heart, tiba-tiba dia melamar saya jadi pacar lewat line. Nah, di sini kesalahan saya. Sebenarnya saya cuma nganggep dia sebagai teman. Tapi karena ada rasa kasihan, akhirnya saya pun menerima lamaran S. Saya dan S pacaran di belakang orang tua. Ki tahu kami pacaran dan menyarankan agar saya dan S saling memahami satu sama lain. Fine. Ki adalah seorang IndiHome non supernatural. Dia dapat mengetahui dan prediksi kondisi buruk temannya sebelum dapat berita dari teman tersebut. Selama kami pacaran, saya merasakan ada hal-hal aneh. Saya bukan perempuan yang suka ngechat 24 jam karena didikan orang tua bahwa handphone harus dimanfaatkan hanya untuk keadaan penting, nggak seperti sekarang. Saya sangat bete kalau S ngechat saya lagi ngapain, atau nelpon malam-malam karena menurut orang seperti saya ini sangat mengganggu. Saya nggak berani curhat ke siapa-siapa karena takut hubungan saya dan S ketahuan sama orang tua. Kalau saya dan S mau pacaran, ya kami prefer ketemuan langsung. Saya sering kasih pengertian ke S kalau saya kurang dekat dengan HP. Dan dia bilang dia paham, tapi cuma berlangsung sehari saja. Saya tahu sebenarnya dalam hubungan kami, saya dan dia saling memanfaatkan. Saya cuma penasaran gimana kehidupan pacaran. S kepingin lepas dari sakit hati setelah ditolak Ki. Beberapa minggu setelah kami pacaran, si S mulai menghargai privasi saya. Di sini kejadian aneh dimulai. Saya kalau tidur sering punya mimpi duduk di kasur. Di kamar saya ada sosok perempuan yang kadang-kadang berubah jadi anak kecil atau remaja. Setiap kali saya mau keluar kamar, sosok ini selalu berusaha menghadang saya. Saya pikir perempuan ini sosok jahat, rupanya salah besar. Di kamar saya ada patung Bunda Maria, rosario, dan alat-alat berdoa milik orang Katolik. Selama kuliah, saya tinggal di rumah nenek yang beda agama dengan saya. Tetapi saya nggak pernah merasa terganggu dengan benda-benda ini. Sosok perempuan ini hidup berdampingan dengan atribut Katolik di rumah. Kata tante saya, sosok halus yang bisa berdamai dengan atribut keagamaan manapun adalah sosok yang baik. Saya nggak menepis kata-kata tante karena saya sendiri punya bakat aneh buat merasakan mereka, biarpun nggak bisa melihat. Beberapa malam saya bermimpi itu cewek dengan raut aura aneh terus menghalangi saya keluar kamar. Dan saya cuma diizinkan keluar kamar ketika saya sudah deket-deket waktu bangun. Ya, saya awalnya terganggu dong. Saya minta dibacain tarot sama teman saya yang bernama A. Dia bisa ramal. A berkata ke saya kalau si perempuan punya maksud baik. Saya tanya gimana supaya saya bisa percaya sama si perempuan ini. Coba kali ini pas tidur, di mimpi lu diem aja di kamar. Jangan coba-coba nyalain lampu. Dan jangan ajak ngobrol siapapun. Itu kata si A. Saya nggak langsung ikutin saran si A, saya nanya dulu ke Ki. Ini jawaban si Ki. Sepertinya kata-kata si A ada benarnya, kecuali bagian lu harus diem di kamar. Gue malah merasa
Lu harus keluar dari kamar buat tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jawaban Ki dan A cukup sinkron walau beda. Saya nggak cerita soal mimpi ini ke S. Saya tahu kalau S ngilmu ilmu Jawa keluarganya. Dan kalau saya cerita yang ada, ini bakal jadi kesempatan si S nyuruh saya nginep di rumahnya, seperti saat dia nolong temennya. Tidak patut seorang gadis remaja nginep di rumah laki-laki yang bukan keluarga. Malamnya sebelum tidur, si S chat kayak biasa. Saya pun ikutan chat sama dia seadanya. Lalu setelah ngucapin good night di chat, saya berusaha tidur. Saya kembali bermimpi ada di dalam kamar. Si sosok perempuan ada di spot seperti biasa, berdiri sambil melihat pintu kamar. Setiap kali saya mau mendekati pintu, si perempuan akan mengeluarkan energi agar saya terdorong kembali ke kasur. Tetapi malam ini beda. Saya ngomong ke dia, "Biarkan gue tahu." Setelah itu si perempuan mendadak berdiri di seberang saya. Rambutnya panjang lebat menutupi wajahnya. Saya dari kasur berjalan ke arah pintu keluar kamar. Si perempuan ngikutin saya dari samping kiri, seakan bertindak sebagai penjaga. Saat saya mau buka pintu kamar, si perempuan ngestop saya. Dari gerak-geriknya, dia enggak bersuara. Tapi saya paham, dia mau saya enggak menyentuh gagang pintu. "Biarkan gue tahu." Mendengar keinginan saya, pintu kamar tersebut terbuka sendiri. Si perempuan makin mempersempit jarak antara dia dan saya. Saya melangkah keluar dari kamar. Hal pertama yang saya lihat adalah semua anggota keluarga saya lagi makan-makan di meja. Adik saya bilang hari ini kami kedatangan tamu. Si tamu duduk di kursi tengah. Saya gak bisa lihat muka si tamu. Dia seorang cowok. Sosok perempuan di sebelah kiri saya udah menghilang sejak saya ngobrol dengan adik. Tetapi saya tahu dia masih di dekat saya. Si tamu berusaha ngajak saya ngobrol. Saya duduk di meja tempat biasa saya makan. Terus kami ngobrol seadanya soal kuliah. Beberapa kali saya kayak ditepuk dari kiri, seakan mengingatkan buat waspada. Si tamu mendadak bilang pengen ajak kami jalan-jalan keluar rumah. Seluruh keluarga saya langsung siap-siap ganti baju, tidak terkecuali saya. Bedanya adalah saat saya masuk ke kamar buat ambil baju, tiba-tiba nenek suruh saya ganti pakaian di kamar dia saja. Saya ganti baju di kamar nenek. Tidak ada yang aneh dengan ruangan di kamar nenek. Saat saya keluar dari kamar nenek dan ngumpul sama keluarga, si tamu pengen megang tangan saya. Sebelum dia berhasil megang, ada tarikan keras dari sebelah kiri saya yang maksa buat saya masuk lagi ke kamar milik saya sendiri. Tarikannya gak sakit, malah adem gitu. Saya kembali ke start. Si perempuan kembali berdiri di tempat biasanya. Namun kali ini saya merasakan dia semakin geram melihat ke pintu kamar. Saya mendengar semua keluarga saya teriak-teriak, suruh saya keluar kamar. Suruh saya melawan si perempuan penunggu kamar. Saya pun teriak, "Diam!" Entah kenapa setelah teriak, saya bangun di dunia nyata. Saya melihat waktu masih tengah malam. Di handphone ada banyak miss call masuk dari Siki. Astagfirullah. Siki terus miss call gue sejak sejam yang lalu. 10 detik kemudian Ki nelpon lagi. Saya angkat. Ki pun nanya, "Lu masih di rumah kan?" Saya jawab, "Iya, kenapa kok tumben nelpon malam-malam?" "Begini Alisa, somehow gua dapat vision kalau lo dikelilingin sama banyak hal-hal gak baik. Lalu ada sosok jahat mau bikin lo keluar rumah buat ikut dia ke rumah majikannya." Saya keringet dingin. Astagfirullah, gue baru saja mimpi di rumah ada tamu yang mau ngajak gue jalan-jalan. Terus si penunggu kamar narik gue gitu. Ki bernapas lega. "Gue maaf banget karena tadi nyuruh lo buat tahu apa yang terjadi tanpa ngejelasin cara yang aman." "Cara yang aman?" tanyaku ke Ki. Jujur mimpi kali ini serem banget. Kata-kata Ki 100% suka benar. Seandainya si perempuan gak narik saya, mungkin saya udah keluar rumah cuma pakai daster lebar tanpa berakawat. "Lo kalau mimpi yang sama lagi, gak perlu keluar kamar. Cukup intip dari lubang kunci saja kondisi di luar kamarmu seperti apa. Jika di mimpi lo ada Al-Quran atau tasbih, pegang itu erat-erat supaya kamu nggak ketahuan mengintip." Dari sini akhirnya saya connect kalau saya lagi diguna-guna. Berterima kasih pada Ki, saya menutup telepon, terus sholat sunnah. Sebelum tidur saya dapat telepon dari S. "Malam sayang." "Selamat malam. Tumben kamu telepon jam segini.
Udah lama kamu gak nelpon aku jam segini. Sorry, aku cuma khawatir sama kamu. Khawatir apa? Aku baik-baik aja. Masalah soal mimpi saya memang berusaha nutupin dari S. Justru aku yang seharusnya khawatir. Kamu kan lagi ngikutin ujian masuk ABRI. Harusnya jaga kesehatan biar stamina kuat. Iya sayang, maaf. Aku punya feeling gak enak aja. Ya udah, sekarang kamu lagi ngapain? Gue baru bangun tidur, terus kepikiran kamu. Saya nggak bilang dia bohong, karena suara S beneran kayak orang baru bangun tidur. Sayang, kamu tidur lagi aja. Besok kan kamu mau ujian tertulis. S terkekeh malu. Oke, demi kamu apa sih yang enggak? Aku bakal jadi ABRI, berpangkat tinggi, supaya nanti hidup pernikahanmu enak. Saya mendengar ini merasa bersalah, karena seperti yang dikatakan sebelumnya, kami saling memanfaatkan. Malam sayang, kata kami saling menyudahi. Setelah menutup telepon, saya kembali melanjutkan tidur. Saya sama sekali nggak bermimpi malam itu. Segala hal yang saya lihat cuma kegelapan. Tidak ada suara apapun dalam mimpi. Esoknya saya bangun pagi berkat notif chat dari HP. Saya baca siapa pengirimnya. 10 unread dari S. Saya baca pesan satu persatu. Dia ngirim dari 2 jam yang lalu. Sayang, aku kangen kamu. Maaf ganggu kamu, tapi aku pengen bicara. Kalau kamu udah bangun tolong telepon aku. Aku akan selalu menunggumu. Kamu udah bangun belum? Kok nggak di-read? Kamu lagi ngambek ya? Ya, nggak mungkin saya read karena saya lagi tidur. Lalu ini pesan selanjutnya. Aku tahu kamu lagi tidur, tapi seenggaknya bangun dong. Hah? Batinku. Aku mimpi kamu mau diambil dariku. Sayang, aku takut kamu ninggalin aku. Please, kalau udah bangun telepon aku. Sebelum saya mengetik balasan, muncul pesan baru masuk lagi dari S. Kamu udah bangun kan? Boleh nggak aku telepon? Dengan berat hati saya balas. Boleh, maaf. Gua tadi nggak denger notif. S langsung nelpon. Saya dan dia ngobrol sebentar buat saling menanyakan keadaan. Lalu sebelum menutup pembicaraan, S ngomong. Kamu janji pada aku ya, apapun yang terjadi jangan pilih pria lain, karena aku cinta kamu. Kita lihat bagaimana masa depan bicara, jawabku. Untuk sebuah alasan itu adalah pertama kali saya nggak langsung ngomong iya. Pagi itu saya merasa capek bohong sama S kalau saya cinta dia. Saya nggak mau dia terjebak sama perempuan yang kurang pandai bersikap seperti pacar idaman. Iya, aku yakin masa depan kita cerah, jawab S. Setelah kami saling menutup telepon, saya merasa badan saya lelah. Tapi hari ini ada mata kuliah umum Pancasila. Universitas AJS punya kebijakan berupa kami punya jatah bolos 3 kali tanpa alasan. Tetapi khusus semua mata kuliah umum, kami harus punya alasan jelas jika ingin membolos. Saya mandi, sarapan, lalu berangkat kuliah seperti biasa, walau badan saya setiap langkah semakin berat. Sampai di kampus, saya melewati masjid kecil di mana para mahasiswa sedang melakukan sholat bersama. Di sebelah masjid ada gereja kecil, tempat beberapa mahasiswa Nasrani ibadah. Khusus mahasiswa dengan kepercayaan Hindu, Buddha, dan Konghucu, tempat ibadah mereka ada di sebelah gereja kecil. Karena jumlah penganut 3 agama ini sangat sedikit, mereka kalau beribadah bersama. Kebetulan saat saya lewat, 3 tempat ibadah ini lagi banyak mahasiswa. Entah kenapa berat di badan saya menghilang. Perasaan saya yang dari tadi sensitif karena capek berangkat ke kampus juga hilang. Saya langsung berucap syukur, lalu ngacir ke kantin buat beli kopi hitam, kesukaan saya sebelum masuk kelas. Saya masuk ke kelas 30 menit sebelum dosen masuk. Di sini saya ngeliat W dan N, mereka cowok. 2 anak yang berani ngehumor meskipun dosennya killer. 2 anak ini bukannya ngerjain PR buat dosen kelas ini, malah main MOBA. Sesuai dugaan saya, saat kelas dimulai, W dan N gak ngumpulin PR. Lalu dihukum buat nulis Pancasila 100 kali di kertas HVS. Sayangnya, biarpun lagi dihukum, 2 anak ini tetap berani ngehumor. Dosen mata kuliah Pancasila adalah lulusan psikologi di Jerman. Dia spesialis membantu pasien dengan sakit mental berat. Dengan metode psikoanalisis, yaitu menganalisis alam bawah sadar manusia untuk menemukan inti dari penyebab seseorang menjadi kelainan mental. Meskipun punya gelar dokter psikologi, dia lebih memilih buat mengajar Pancasila karena cinta sama Indonesia.
Dia dikenal dengan nama Pak Ahmad. Kasus yang membuat Pak Ahmad terkenal adalah dia pernah membantu mahasiswa yang kesurupan nenek moyang sembuh tanpa ruqyah. Kita kembali ke masa kini. Pak Ahmad yang lagi mengajarkan arti lambang Garuda tiba-tiba ditanya kayak gini sama N. Pak, semalam saya mimpi melihat babi besar masuk keluar rumah orang kaya. Apakah itu artinya saya akan menjadi babi ngepet? Satu kelas tertawa termasuk Pak Ahmad. Menurut saya bukan, jawab Pak Ahmad. Jika jawaban saya tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, jangan kecewa. Menurut saya, babi adalah lambang dari ketakutan kamu pada sebuah kejadian di masa lampau. Babi besar masuk keluar rumah, bisa jadi itu artinya kamu punya ketakutan terhadap keluarga besarmu. Jika rumah yang kamu lihat punya warna yang tidak sinkron atau cuma hitam putih, saya curiga kamu mengalami kekerasan verbal saat masih kecil atau melihat orang tuamu dipermalukan di depanmu. Mendengar jawaban Pak Ahmad, beberapa anak pada bersorak kaget. N yang kebetulan duduk dekat saya bengong kaget. Saya bertanya, kenapa N? Apa yang Pak Ahmad katakan itu benar. Dulu gue sering dihina anak pengemis sama paman. Saat orang tua tahu, mereka dan paman berantem. Ketika berantem, paman menghina bapak gue sebagai kuli miskin dan ibu gue dihina kupu-kupu malam. Sampai sekarang gue masih sakit hati. Paman gue bukan orang kaya, dia cuma pemilik warteg, tetapi mulutnya jahat dan suka memalak keponakannya. Dulu gue sangat takut ketemu dia. Pak Ahmad kembali berbicara. Meskipun rasa takut di masa kecil itu selalu ada, kita manusia harus berdamai dengan ketakutan tersebut agar kita siap melawan ketakutan lain di masa depan. Mendengar nasihat Pak Ahmad, saya lihat muka N kembali tenang dan ceria ala Isang. Setelah kelas Pancasila selesai, saya sengaja keluar paling akhir supaya bisa mengobrol dengan Pak Ahmad. Sesuatu di kepala saya mengatakan Pak Ahmad mungkin mengetahui jawaban dari mimpi semalam. Ada yang mau kamu tanyakan? Tanya Pak Ahmad. Iya Pak, kalau kamu mau nanya soal mimpi babi ngepet, saya udah jawab ya di kelas. Saya menceritakan mimpi semalam, nasihat A dan Q soal mimpi, serta rasa bersalah saya sama S. Pak Ahmad mendengarkan tanpa melepas mata dari saya. Alisa, saya perlu klarifikasi beberapa hal. Jadi kamu bilang ada sosok yang tinggal di kamarmu? Iya Pak. Semalam kamu bertemu tamu tanpa wajah. Kamu tahu dia punya wajah, tetapi nggak bisa melihatnya. Iya. Keluargamu menyuruhmu melawan si perempuan. Iya Pak. Pak Ahmad terdiam sebentar lalu mulai memberikan jawaban. Nah, perempuan yang ada di kamarmu, saya rasa itu bukan penunggu, melainkan sosok emosional melindungi diri yang ada pada dirimu. Orang Jawa sering menyamakan sosok ini dengan kodam, tetapi sebenarnya bukan. Sosok perempuan ini, jika saya boleh lancang, adalah kekuatanmu sendiri. Manusia punya kekuatan pada alam bawah sadar mereka. Biasanya kekuatan ini muncul sebagai sosok yang familiar pada dirimu. Setelah mendengar pernyataan ini, saya menyadari satu hal, sosok perempuan itu. Sosok perempuan itu saat menunjukkan wujud anak-anak memakai baju yang dulu pernah saya pakai. Sayangnya baju itu harus dibuang karena badan saya semakin tinggi. Tentang sosok itu tidak mengizinkanmu keluar kamar, sebenarnya itu adalah bentuk dari pertahananmu terhadap bahaya. Bahaya? Saya asumsikan dulu, kamu punya ketakutan pada sesuatu. Satu-satunya jalan yang kamu tahu untuk melindungi dirimu adalah tidak keluar dari kamar, tidur sampai sesuatu yang mengerikan pergi. Ya, saat masih kecil saya takut sama tetangga saya yang suka bertamu. Dulu saya punya tetangga yang mukanya serem. Dia suka berbicara keras. Jika melihat saya, matanya seakan melotot. Setiap kali dia datang, saya dan adik bakal ngumpet di kamar. Padahal tetangga kami sebenarnya orang baik, tapi sosok tamu di mimpi punya postur tubuh sangat berbeda. Saya akui dulu saat masih kecil, setiap kali bermimpi buruk, tetangga saya ini suka muncul buat ngegelitik perut saya. Buat anak-anak, ini serem, tapi sekarang berbeda. Terakhir, tamu tidak berwajah. Pak Ahmad mengambil sebuah catatan kecil yang penuh coretan. Ada dua kemungkinan. Jika ini berbicara mengenai aspek psikologis, tamu tidak berwajah adalah bentuk dari rasa bersalahmu kepada pacarmu.
Tetapi jika saya berbicara mengenai aspek spiritual, tamu tidak berwajah adalah sosok yang memang mau mencelakakan kamu. Dia menyamar sebagai bentuk dari rasa bersalahmu. Salah satu cara paling mudah agar sosok halus mendekati mangsa mereka di mimpi adalah berubah menyerupai seseorang yang mereka kenal, atau merubah diri menyerupai sesuatu yang menjadi sumber dari kegalauan manusia. Mendengar jawaban Pak Ahmad, saya keringat dingin. Terus Pak, ada cara apa supaya saya berhenti mimpi aneh terus? Pak Ahmad tersenyum. Saya yakin kamu pernah mendengar saya membantu mahasiswi yang kesurupan. Sebenarnya bukan saya yang menolongnya, tapi mahasiswi itu sendiri. Pak Ahmad membuka buku catatan, lalu menunjukkan saya semacam gambar berupa sosok perempuan tua. Mahasiswi itu kesurupan dan mengaku dirasuki oleh sosok nenek tua. Sebetulnya, dia punya rasa bersalah terhadap mendiang nenek yang tidak sempat dia kunjungi karena sibuk. Saat dia dalam kondisi sadar, saya menanyakan apa yang selalu dia lihat, apa yang dilakukan olehnya sebelum peristiwa kesurupan terjadi. Lalu saya dan orang tua si mahasiswi mendorongnya untuk berdamai dengan rasa bersalahnya. Setelah itu, sosok nenek tersebut menghilang. Bagaimana caranya, Pak? Orang tua mahasiswi itu membawanya ke pemakaman nenek di kampung. Lalu dia meminta maaf di depan makam tersebut. Setelah itu selebihnya, kerabat mengatakan kepada mahasiswi itu bahwa hingga meninggal, sang nenek tidak menyalahkannya. Selama proses memaafkan diri sendiri, sosok nenek yang merasukinya perlahan menghilang. Sebelumnya, mahasiswi ini sudah 10 kali ruqyah namun tidak berhasil. Setelah selesai menjalani terapi, dia melakukan ruqyah lagi. Ustadz berkata, sosok nenek sudah tidak dapat mengganggu lagi. Manusia dan makhluk halus hidup berdampingan. Sains modern memang tidak mengakui ini. Saya sebagai paham sains murni banyak belajar tentang mereka. Kekuatan manusia untuk melawan gangguan makhluk halus sangat bergantung pada keyakinan terhadap keberanian mereka sendiri. Sebelum saya bertanya lebih, Pak Ahmad kembali bicara. Banyak yang bertanya kenapa perempuan lebih mudah kesurupan atau diganggu. Menurut saya bukan karena mereka bisa datang bulan, melainkan karena di negara kita, perempuan dididik untuk selalu mengalah dan pasrah pada kondisi. Jadi intinya adalah, saya ingin kamu mendamaikan dirimu dulu dengan pacarmu. Jelaskan baik-baik perasaanmu padanya. Bagaimana hubungan kalian berjalan setelah kamu jujur, itu tergantung keputusan bersama. Baik Pak. Saat kamu bilang tentang sosok tamu tanpa wajah, hal pertama yang ada di pikiran saya adalah rasa bersalah pada dirimu. Tetapi semakin kamu menceritakan lebih jauh, saya merasa ini sudah bukan mimpi biasa lagi. Kamu tidak perlu takut jika nanti pacarmu mengatakan dirimu kejam. Maksud Bapak? Kebanyakan perempuan yang curhat sama saya mengatakan mereka takut menyampaikan perasaan karena takut diberi label kejam, tidak punya hati, atau mata duitan. Namun saya pribadi sebagai pria ingin jika pasangan saya jujur, supaya tidak ada salah paham. Mendengar nasihat Pak Ahmad, saya merasa telah menemukan titik terang. Selama ini saya dan S pacaran karena rasa kasihan, bukan cinta. Buat saya, S cuma saudara. Setiap kami mengobrol, saya takut menyampaikan rasa ini karena nggak mau perasaan S semakin hancur, tapi berbohong lebih kejam. Saya takut jika S atau selama ini saya mengatakan cinta, padahal saya sendiri masih merasa nggak cinta sama dia. Saya takut jika S kecewa. Saya bukan pacar yang baik buat dia, tapi kepura-puraan saya mengatakan cinta dalam hubungan kami sebenarnya lebih jahat daripada nolak S mentah-mentah. Dilema ini kemudian memberikan sosok tamu tanpa muka kesempatan buat mencelakakan saya. Entah siapa yang mengirim tamu tanpa muka ke saya. Pelakunya bisa diurus nanti. Prioritas saat ini adalah menyampaikan perasaan saya yang sebenarnya. Urusan makhluk halus bisa nanti. Menurut manusia, bahaya dan takut itu sama. Mungkin ini sebabnya saya melarang diri sendiri keluar dari zona nyaman alias kamar tidur. Setelah saya pulang dari kampus, ada pesan dari S yang menanyakan kapan kami bisa bertemu lagi. Saya pikir mungkin ini adalah kesempatan terbaik. Saya dan S janjian ketemuan di kafe
kecil dekat rumahnya S, tempat biasa kami pacaran. Kafe ini punya sepupu S. Biarpun masih memakai kipas angin, banyak anak-anak nongkrong di sini berkat harga murah dan wifi gratis. Kami akan bertemu di weekend sekaligus hari ulang tahun mamanya S. Menuju 4 hari sebelum pertemuan saya dan S, bagaikan persiapan perang, saya menanyakan ke beberapa teman cewek gimana cara buat bicara perasaan yang benar. Kebanyakan dari mereka meminta saya mengurungkan niat. Saya tanya ke teman cowok, klarifikasi saja, teman-teman saya selain Ki baru tahu hubungan antara saya dan S. Berikut saran dari teman cowok. Saat lu omongin perasaan yang sungguhnya, persiapkan jalan kabur saat dia mau nahan lu. Cowok itu biarpun gak suka sama pacarnya, gak mau ngelepas. Cara kaburnya gimana? Cepet-cepet bilang kalau gue suka sama cowok lain dan bawa cowok itu saat ngomongin perasaan ke dia. Waduh, jangan dong, itu sadis namanya, kata teman-teman cowok saya. Maksud kita itu, lu cepet-cepet pergi dari tempat ketemuan sebelum dia narik tangan lu. Setelah lu pergi dari tempat ketemuan, lu minta maaf lagi lewat telepon. Kalau dia gak angkat, lu chat aja. Setelah itu tunggu dia menemukan perempuan lain, baru lu cari pacar baru. Kok gue merasa ini juga cara kabur sadis? Tanyaku lagi. Ya soalnya ketika diputusin kita, cowok akan merasa lebih sakit saat melihat muka mantan terlalu lama, jawab teman-teman cowok sambil ketawa. Orang terakhir yang saya tanyakan adalah Ki. Saat saya ngobrol sama Ki, saya jelasin nasihat Pak Ahmad. Ki pun kaget. Jadi yang melindungi lo adalah diri lo sendiri. Terus penunggu kamar sama sekali gak ada hubungannya? Iya, kata tante, si penunggu kamar memang melindungi penghuni kamar, tetapi gak sampai masuk ke mimpi. Oh gitu. Tapi lo yakin mau ngasih tahu S sendirian? Gak perlu gue temenin? Gak usah Ki, gue adalah pihak yang salah. Gue pacaran sama S setelah lu nolak dia. Gue udah nusuk lo dan S meskipun gue gak bermaksud begitu. Kalau gue minta lo datang bareng gue, hati S bisa lebih hancur. Alisa, gue gak pernah merasa lo nusuk gue. Justru gue berterima kasih karena lo udah membantu S melewati masa-masa broken heart gara-gara gue gak membalas perasaan S. Tapi S sampai sekarang masih punya rasa sama lo. Ada hal yang sebetulnya perlu lo tahu. Tiba-tiba Ki serius. Tapi gue gak bisa ngomongin di sini. Kita omongin di sana saja. Saat ini kami berdua ngobrol di aula kampus. Dan teman saya ini nunjuk perpustakaan. Di kampus AJS banyak mahasiswa universitas lain yang mengerjakan skripsi di sini. Karena perpustakaan kami punya ruang baca privat. Buat yang tahu kampusnya di mana, saya kasihin. Kampus ini ada di Jakarta Pusat. Di ruang baca privat, mahasiswa bisa konsentrasi pada tugas berkat ruang yang kedap suara. Ruang baca privat juga dilengkapi dengan AC dan tempat charger, menambah aspek kenyamanan perpustakaan. Di AJS, baru ada 10 ruang privat. Saat ini belum masa-masa mahasiswa luar datang buat skripsi, jadi kami bisa menggunakan tempat ini buat curhat. Ketika saya dan Ki masuk ke ruang privat paling ujung, kami bertemu dengan A yang sedang merapikan kartu tarot. Saya punya feeling kita harus milih ruangan ini dan ternyata benar. Begitu ucap Ki. Ada apa ini? Si A bingung. Kami menjelaskan apa yang hendak saya dan Ki bicarakan. Tatapan mata A menjadi serius. Akhirnya, lu akan mengatakan yang sebenarnya ke Alisa ya Ki? Iya, gue gak menyangka selama ini Alisa tidak mencintai S. Dia harus tahu kebenaran. Tunggu dulu, kalian berdua menyembunyikan apa dari gua? Ki dan A menatapku sebentar. Mereka berbisik, lalu A memutuskan berbicara duluan. Begini Alisa, sebelum S melamar Ki, S belajar di kampus yang berbeda. Dia adalah mahasiswa UTT di Jakarta Timur. Adik perempuan S punya hubungan baik sama A. Sebelum S melamar Ki menjadi pacar, adiknya pernah melihat S beberapa hari bersemedi di belakang pekarangan rumah. Kata si adik, S melakukan itu supaya Ki menolak dia. Hah? Saya kaget setengah mati. A melanjutkan, S pernah ngomong ke adiknya kalau jauh sebelum dia suka sama Ki, dia suka sama teman SMA yang setia mendengarkan keluh kesahnya.
tapi nggak pernah mention siapa nama temannya itu. Temannya itu adalah saya. S bermaksud membuat Ki menolaknya, sekaligus membuat Ki membenci semua pria lain jika S mendapatkan wanita yang dia cintai. Setelah gue dengar kabar lu dan S pacaran, hubungan gue dan temen cowok-cowok jadi memburuk. Gue berpikir mereka semua egois, lalu A ngasih tahu gue soal ini. Pernyataan Ki dan A membuat saya tertegun. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Gue awalnya nggak paham kenapa S tega nyantet temen dia sendiri. Saat ramal, rupanya seminggu sebelum S mau lamar Ki, Alisa dan Ki berantem gara-gara hal besar. Adiknya S mengkonfirmasi kalau S nggak terima. S memang gak terbuka soal masalah ini ke adiknya, tetapi si adik seringkali mendengar S marah-marah sendiri di kamar, mengutuk Ki, perempuan yang setahu adiknya adalah inceran kakaknya sebagai pacar. Waktu itu saya dan Ki memang bertengkar hebat, masalah ini sangat sensitif. Sampai-sampai saya nangis hebat. Salah satu orang yang saya curhatin tentang pertengkaran saya dan Ki adalah si S, karena saya pikir S perlu tahu kalau dia mau PDKT-in Ki. Dia nggak boleh membahas segala sesuatu yang berhubungan sama masalah ini. Kalau saya ingat, setiap saya dan Ki berantem, si S bakal jadi pihak netral. Tetapi saat insiden pertengkaran ini, S memberikan nasihat kayak gini ke saya. Lo nggak salah kok, gue yakin Ki sengaja membahas ini karena iri sama lu, katanya sambil meluk saya. Karena saya lagi sensitif, saya nggak mikir kenapa saat itu S lebih bela gue daripada ngebela gebetannya. Saya nangis dipelukan sama S. Dia ngomong, Alisa, lu lebih baik daripada Ki. Lu orangnya pengertian dan sabar. Gue paham, lu ngeluh kayak gini bukan karena ingin gue musuhin Ki. Saat saya nangis, saya dengar S bilang, apa yang Ki lakukan pada lu, gue akan balaskan. Nggak usah, gue cuma pengen masalah ini selesai tanpa campur tangan orang lain. Tapi Ki udah bikin lu seperti ini, sampai-sampai semua temen lu musuhin lu. Ini udah keterlaluan. Ki lebih dibela karena dia memang pintar ngomong. Tapi lu bukan orang yang pandai membela diri. Gue tahu lu tipikal mengalah. Udah S, gak usah. Gue gak mau hubungan lu dan Ki jadi jelek karena ngebela gue. Yang gue mau adalah lu perlu tahu aja kalau Ki gak suka bahas hal ini. Waktu masalah ini terjadi, teman-teman saya emang pada ikut nyalahin karena di mata mereka saya yang salah. Meskipun sebenarnya yang salah adalah Ki. Masalah ini sampai bikin saya sakit parah, tapi akhirnya Ki minta maaf ke saya dan mengklarifikasi ke teman-teman kalau memang dia yang salah. Selama saya sakit, S sering ngedatangin rumah nenek buat melihat keadaan saya. Saat saya baikan, hubungan saya dan S juga membaik. Lalu S ngasih tahu kalau dia ada rencana melamar Ki. Saya nggak melarang dia. Sebelum saya sakit, S selalu ngomong soal cintanya ke Ki. 2 hari setelah lu agak sehat, bekas efek kita berantem, S memang ngelamar gue di MCT, tapi kepala gue ada suara-suara buat nolak si S. Gue sekarang jujur sama lu, ketika gue nolak S, mukanya kelihatan senang, seakan cuma bercanda, tapi tatapannya serem. Setelah pulang dari MCT, gue merasa mual berat, lalu muntah di kamar mandi. Selang hari, saya denger lu dan S akhirnya pacaran. Terus rasa mual yang sama datang lagi. Hal aneh adalah, sama seperti malam saya nolak S, saya memuntahkan air hitam. Saya nggak bisa membalas apa-apa. Di sisi lain, saya pengen menyanggah dugaan S menyantet Ki. Namun di sisi lain, saya nggak bisa bilang ini salah. S berasal dari keluarga yang masih memegang ilmu kejawen Jawa. Pribadi saya pernah dengar dari S sendiri kalau dia memang belajar santet. Gua terus bermusuhan sama teman-teman cowok. Di saat gua ngerasa putus asa karena semua temen ninggalin gua, A datang dan memberitahu hal ini. Jelas Ki, ketika gua denger soal mimpi aneh lu, gue pernah kecurigaan kalau pelakunya adalah S. Gue sampai minta A berkali-kali meramal pakai tarot. Tunggu dulu Ki. Suara akhirnya keluar dari mulut saya. Gue akan bikin pengakuan. Selama ini gue pikir S suka sama lu. Dia suka curhat kalau dia pengen lu jadi pacarnya. Tapi tiba-tiba kalian bilang S sebenarnya suka sama gue.
Alasan kenapa S bilang dia suka sama Ki, karena laki-laki seperti S saat mengejar orang yang disukai biasanya menggunakan umpan lain agar perempuan yang disuka semakin terbuka padanya. Saat S berbicara tentang Ki, pasti dia nanya kira-kira perempuan suka apa ya sama lu. Jawab A. Dari situ S tahu apa saja yang lu sukai dan tidak lu sukai. Jelas apa padaku? Pembicaraan mereka membuat saya takut. Selama ini Ki hanya umpan agar S bisa mengetahui banyak hal tentang saya. Ketika dia terang-terangan mendekati saya seperti cowok lain, tapi saya akan sadar motif asli S. Ki kembali berbicara. Gue meminta A meramal pakai tarot. Menurut A, si S sama sekali nggak mengganggu tidur lu, tapi makhluk halus itu memang digunakan untuk mencelakakanmu. Artinya, ada orang lain yang menyuruh makhluk halus buat ganggu kamu. Di malam kemarin saat gua keluar dari kamar, lalu bangun dari mimpi, S menelpon gua karena khawatir. Dari suaranya dia juga baru bangun tidur. Artinya, seseorang yang menyantet lu di mimpi kenal sama S. Jawab A. Di malam lu mimpi keluar dari kamar, gue juga dapat mimpi aneh. Tambah Ki. Gue bermimpi melihat ada orang naik macan. Di tangannya ada cambuk. Posisi gue di mimpi adalah ngumpet di balik semak-semak. Gue lihat orang itu berusaha mencambuki pagar rumah yang kuat. Terus timpalku, sedangkan A mulai mengocok kartu tarot. Pagar rumah itu adalah rumah nenek lu. Dari semak-semak, gue melihat lu ada di dekat jendela. Saat itu lu seperti sedang ditarik oleh beberapa tangan untuk keluar dari rumah. Gue berasumsi sosok yang naik macan adalah makhluk halus yang mengganggu mimpi lu. Seharusnya gue ngasih saran yang sama seperti A, yaitu gak nyuruh lu keluar dari perlindungan. Seorang pria naik macan. Sepertinya saya pernah dengar hal itu jauh sebelum Ki cerita. Gue pengen ngasih tahu lu ini, tapi gue dan Ki memutuskan buat menutupi banyak hal. Karena kami pikir lu cinta sama S. Kami gak berani ngasih tahu kejahatan S sama lu. Selama lu gak tahu, lu bakal aman dari santet S. Kata A selesai mengocok kartu tarot. Dia menarik 3 buah kartu. Tapi kalau yang disantet temen gua sama saja bohong. Kenapa lu gak beritahu gua kalau S mencelakakan lu? Tanyaku emosi ke Ki. Gua udah bikin lu sakit parah. Waktu itu yang terus menemani lu selama masa-masa pertengkaran kita adalah S. Gue jadi gak tega. Suara Ki terdengar menyesal. Selain itu, kalau S tahu seandainya lu menyadari apa yang dia lakukan terhadap Ki, kami takut dia melakukan hal yang sama terhadap lu. Kata A menunjukkan 3 gambar kartu tarot. Kartu Devil memiliki arti S akan melakukan sesuatu jika lu mengetahui dia nyantet Ki. Kartu Queen of S memiliki arti bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu yang berbahaya pada lu selama lu tidak tahu. A membuka kartu ketiga. Terakhir, kartu Two of Fountain memiliki arti dia nggak akan membiarkan lu lepas dari dia. Lu mau bilang kalau pelaku yang ganggu gua adalah S, sekaligus bukan S? Iya, jawab apa? Kartu gua mengatakan S terlibat dengan mimpi lu, tapi bukan dia yang mengganggu lu. Kekurangan kartu gua adalah gak bisa menjawab semua pertanyaan yang kita inginkan. Intinya sama, besok saat lu menyatakan perasaan yang sebenarnya ke S adalah final dari teka-teki mimpi lu yang cukup aneh. Kata A. Alisa, gue gak bakal mengganggu lu nanti. Gue bakal duduk di tempat yang beda. Jika nanti S melakukan sesuatu, setidaknya gue bisa nolong. Gue juga akan ikut menemani lu. Kemampuan gue memang cuma sebatas membaca tarot. Tapi gue bukan orang yang cukup peka dengan hal-hal spiritual. Jadi jika seandainya kalian berdua mau disantet, gue nggak langsung kena efeknya. Melihat keyakinan di mata A dan Ki, akhirnya saya izinkan. A dan Ki mengikuti saya besok. Saya menanyakan bagaimana kondisi Ki sekarang. Dia bilang setelah menjalani 2 kali ruqyah, santet dari S sudah menghilang. Besok dia akan membawa air minum yang didoakan oleh Ustadz untuk menangkal santet jika S kembali berulah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.